Itu ratusan triliun loh import-import ilegal itu. Waduh, ngeri deh. Masa Anda rela membiarkan orang segelintir penjahat-penjahat itu korupsi dengan ratusan triliun, sementara buruh di PHK, pabrik tutup, pengusaha geleper-geleper, nggak bener dong. Maraknya peredaran barang-barang impor ilegal merupakan salah satu dampak terjadinya para pengusaha industri ataupun pabrik di Indonesia mengalami kebangkrutan yang berakibat terhadap ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar Ketua Umum DPP KSPSI Dr. Insinyur Jumhur Hidayat memerangi impor ilegal. Pak Menteri, kita senang melihat pemerintahan yang serius mau memastikan ekonomi kita atau ekonomi domestik kita berjalan dengan baik. Dan bukti itu diperlihatkan dari memerangi impor ilegal yang saya rasa itu juga sebagai tanda sudah baik. Tinggal kita tunggu pelaksanaannya. Siapa yang ditangkap, siapa yang berapa ratus ribu ton yang disita dan sebagainya, kita tunggu. Karena itu sangat mengganggu sekali. Perang terhadap impor ilegal dikomandangkan sosok pemimpin Serikat Buruh di Indonesia tersebut saat memberikan sambutan di acara Munas ketiga Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP/KEP KSPSI, yang digelar di bilangan Hotel Kota Tangerang, Banten. Dengan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Insinyur Yasirli, Ketua Umum PP FSP KEP KSPSI Dedi Sudarajat SH MH MCTA dan ratusan para ketua serta pengurus mulai dari PD, PC hingga serikat. Usai acara kepada media dirinya menegaskan, akibat impor ilegal upah buruh rendah, kerugian negara hingga mencapai ratusan triliun dan ribuan pabrik tutup yang mengakibatkan ratusan ribu karyawan di PHK. Ya, karena gini, impor ilegal itu kalau ngambil 30% dari apa yang beredar di dalam negeri, itu bisa ribuan pabrik tutup. Ya, bisa ratusan ribu buruh di PHK. Dan itu udah terjadi dari sebelum-sebelumnya, karena kan udah berlangsung lama ya. Bisa membayar upah rendah dan sebagainya. Itu gara-gara itu. Kita nggak fair dong. Ya, orang capek-capek kerja, perusahaan juga kan kasihan. Dia capek-capek kerja, menghadapi buruh, menghadapi semua, tiba-tiba waktu mau jualan, dalam negerinya dipenuhi sama barang-barang ilegal, kan nggak fair itu, kasihan kan. Jadi kita nih bukan hanya bantu pengusaha, tapi kita yang utama bantu pekerja, bantu pengusaha, juga bantu pemerintah, karena ada pendapatan dari cukai, dari PPN dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau yang namanya ekosistemnya tuh tidak korup, everybody happy. Nah kalau yang korup, hanya segelintir orang yang kaya raya dengan jahat, itu ratusan triliun loh import-import ilegal itu. Waduh, ngeri deh. Masa Anda rela membiarkan orang segelintir penjahat-penjahat itu korupsi dengan ratusan triliun, sementara buruh di PHK, pabrik tutup, pengusaha geleper-geleper, nggak bener dong. Jadi kita mendorong itu. Dan buruh itu perjuangannya bukan hanya urusan di dalam pabrik. Buruh, apalagi pada pimpinan level nasional, bicara soal yang besar. Karena yang besar ini turut mempengaruhi yang ekosistem ya. Itu mempengaruhi yang kecil, di mikro maksud saya gitu. Kalau mikronya bagus, makronya bagus, insya Allah mikronya juga baik gitu. Jadi sebenarnya itu kayak misalnya bunga bank tinggi, terjadi banyak kegiatan pungli, ya kan, ada premanisme dan sebagainya. Ya itu kan kasihan pengusahanya, kasihan, buruhnya juga mau nggak jadi kasihan juga gitu. Jadi kita bicara besar. Lebih lanjut dirinya menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya impor ilegal, pihaknya dalam hal ini Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, sudah melakukan beberapa upaya mulai dari diplomasi, kampanye perangi impor ilegal hingga melakukan aksi turun ke jalan. Kita dorong terus kan, bahkan kita demo apa semua terhadap peraturan-peraturan yang merugikan pasar dalam negeri. Jadi kita kerja diplomasi, kita bicara kampanye di mana-mana. Misalnya cukai kemarin kita kampanye. Cukai kalau dinaikkan seenaknya bisa berantakan nasib pekerja itu gitu. Akhirnya alhamdulillah kan
dikabulkan lah gitu. Dan yang lain-lain, peraturan Menteri Perdagangan dirubah. Itu gara-gara desakan-desakan dari kita pada level nasional gitu. Jadi bukan hanya ngomong doang kita sih. Ya buruh, salah satu kekuatan buruh adalah persatuan buruhnya. Ya kalau buruh nggak gini ya, intelektual penting. Tapi kalau nggak didengarkan, diangkat angin lalu oleh para penjahat-penjahat itu, apa caranya? Argumentasi, ilmu pengetahuan, semua udah dibeberkan. Ini salah loh. Tapi mereka nggak mau melakukan apa. Oke. Kita pakai kekuatan persatuan buruh, bahkan bergerak di jalanan. Biar presiden denger. Biar presiden kan nggak denger. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen. Untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.